Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tiara. Waalaikumsalam Ibu Ayu. Iya, gimana kabarnya hari ini, Bu Tiara? Alhamdulillah baik Bu Ayu. Oke. Sepertinya tidak baik-baik saja atau dalam keadaan baik-baik saja? Eh, Kalau kesehatan sih baik ya Bu Ayu ya, tapi Hmm, sepertinya perasaan ini yang kurang baik. begitu, baik. Apa harapan Anda terhadap hasil dari pertemuan kita kali ini? Harapan saya sih semoga di pertemuan atau di perbincangan kita hari ini itu saya mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang saya sedang hadapi ini Bu. Oke, iya. Kira-kira coba ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini menurut Ibu Tiara apa? Ukuran keberhasilannya menurut saya itu masalah saya bisa terpecahkan, mendapatkan solusi, kemudian menjadi lebih baik ya. Hmm, baik. Kalau begitu, coba ceritakan apa sih permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Tiara? Ibu Ayu, eh, di hampir kurang lebih 2 tahun kemarin kan kita pembelajarannya daring ya karena pandemi COVID. Nah Iya. ini menurut saya menyebabkan turunnya eh, minat belajar siswa, Mhm. kemudian juga kepatuhan siswa terhadap peraturan dan tata tertib sekolah. Karena apa? Kemarin kan sudah vakum lah ya, ibaratnya mati suri lah pendidikan kita ini karena posisi daring. Nah, itu menyebabkan mereka itu kurang patuh, kemudian tidak tahu peraturan dan tata tertib, lupalah dengan peraturan dan tata tertib sekolah. Oh, begitu. Baik. Jadi Ibu merasa setelah kurang lebih hampir 2 tahun melaksanakan pembelajaran daring, maka seperti mati suri ya, karena sulit mengontrol belajar murid dan mereka menjadi lupa akan peraturan sekolah. Selain itu, ada Iya, lagi Ibu Tiara kira-kira permasalahan yang dihadapi? iya, permasalahannya juga tadi selain mereka lupa tata tertib dan peraturan sekolah, mungkin sosialisasi terhadap peraturan itu agak sedikit berkurang ya Bu ya, Hmm. kurang konsisten lah dalam penerapan tata tertib dan peraturan sekolah itu. Oh, baik. Apa menurut Ibu Tiara penyebab utama permasalahan tersebut? Menurut saya penyebab utamanya mungkin ya karena tadi posisinya sudah lama daring, kemudian mereka lupa dengan Hmm. peraturan dan perjanjian. Sebenarnya ada Bu peraturan dan perjanjian di awal masuk kemarin itu mereka sudah tanda tangan beserta orang tuanya tanda tangan di atas materai itu mereka sudah kumpulkan di awal masuk kemarin. Tapi mungkin karena pandemi COVID kemarin mereka agak lupa, sedikit lupa. Oke, jadi mereka agak sedikit lupa ya. Jadi menurut Ibu Tiara, apakah permasalahan tersebut dapat diselesaikan? Menurut saya sih masih bisa diselesaikan ya Bu Ayu ya. Hmm, Semoga dapat diselesaikan. baik. Eh, Ibu menginginkan peraturan dapat diterapkan lagi dan dapat dipatuhi oleh segala murid ya, Bu ya. Iya, benar Bu. Oke, kalau begitu menurut Ibu Tiara, murid yang telah disiplin itu yang seperti apa? Menurut saya murid yang disiplin itu memiliki kesadaran penuh, kesadaran diri dalam mentaati peraturan, kemudian menjalankan tata tertib sekolah itu Bu. Oke, baik. Menurut Ibu siapa saja yang terlibat sehingga terjadi permasalahan tersebut? Yang terlibat dalam penyelesaian masalah ini itu pastinya guru rekan guru kemudian
kepala sekolah, ya, dan orang tua, wali murid juga ikut andil. Baik. Jadi eh, secara sadar ya melaksanakan dan menaati peraturan ya. Kira-kira itu menurut Ibu Tiara ya, murid itu disiplin. Terus selain itu ada lagi nggak Bu kira-kira yang menurut Ibu siswa itu disiplin yang bagaimana? Eh, Disiplin menurut saya lagi itu tentang apa ya? Bagaimana mereka mematuhi atau tidak melanggar tata tertib sekolah itu. Oh iya, baik. Oke, jadi ada dua kriteria ya Bu ya, secara sadar menaati peraturan dan berlaku dalam KBM. Nah, jika yang ideal itu ada di angka 10, saat ini kedisiplinan anak murid Ibu ada di angka berapa kira-kira? Kalau untuk sekarang sih angka 5 ya kayaknya, Bu. Angka 5 ya. Baik. Dari beberapa opsi solusi permasalahan yang ada, opsi mana yang paling mungkin Ibu laksanakan? Kalau menurut saya nih, yang pertama itu harusnya saya dan rekan itu berkoordinasi bersama kepala sekolah, berkoordinasi untuk merevisi ulang peraturan atau tata tertib sekolah ya kayaknya Bu ya. Hmm, Kemudian kalau sekarang bukan memberikan sanksi tapi memberikan konsekuensi dari pelanggaran peraturan yang mereka langgar seperti itu Bu. hmm. Jadi kira-kira kapan Ibu Tiara akan melakukan rencana aksi tersebut? Saya akan merencanakannya mungkin dalam minggu-minggu ini Bu. Oke, Karena lebih cepat kan lebih baik untuk dilaksanakan. baik. Selain itu, apa lagi Ibu kira-kira yang akan Ibu lakukan? Nah, setelah mungkin nanti kita bersama tim untuk merevisi peraturan dan tata tertib itu, mungkin saya akan membentuk tim juga untuk membuat atau mensosialisasikan peraturan dan tata tertib itu kayaknya, Bu. Lalu, kalau saya tanya, apa yang akan Ibu lakukan ketika aksi tersebut gagal, Ibu? Kalau untuk misalnya ada kegagalan, ya namanya kita berusaha kan pasti ada Hmm, kegagalan ya Bu ya. Mungkin benar. saya akan lebih coba lagi, lebih memperdalam lagi, didiskusikan lagi, berkolaborasi lagi dengan guru-guru lain untuk mencoba kembali usahanya. Seperti itu Bu. Iya. Kira-kira apa indikator keberhasilan dari aksi yang akan Ibu lakukan nanti? Indikatornya mungkin murid yang melakukan pelanggaran semakin sedikit ya, atau berkurang malah, atau tidak ada lagi Oke, peraturan yang mereka langgar seperti itu Bu. baik. Langkah selanjutnya mungkin ya Bu ya, atau komitmen apa yang akan Ibu lakukan setelah berdiskusi kali ini? Komitmen saya tentunya akan langsung membuat untuk melaksanakan tadi revisi peraturan dan tata tertib sekolah sehingga akan cepat disosialisasikan, kemudian akan disebarkan dalam sosial media, Bu, mungkin dalam Mm-mm. bentuk video, ya, Mm-mm. tata tertib yang harus dipatuhi mereka, pakaian, baik itu pakaian, kemudian datang ke sekolah dan lainnya. Iya, baik. Kalau begitu, eh, siapa kira-kira nanti yang paling pertama akan Ibu hubungi untuk mengikuti kolaborasi mengatasi permasalahan ini? Tentunya yang pertama sih rekan guru ya kayaknya Bu ya. Mm-mm. Jadi berkolaborasi dulu dengan rekan guru, kira-kira maunya seperti apa, kemudian nanti mungkin kami akan melapor atau berkoordinasi lagi dengan kepala sekolah seperti itu. Baik. Kalau saya tanya nih ya Ibu Tiara ya, kira-kira kalau skalanya 1 sampai 10,
Ibu Tiara dapat menyelesaikan masalah ini kira-kira di range berapa? Kalau saya sih kepinginnya itu di angka 8 dan 9 Ibu. Oke, angka 8 dan 9 ya. Jadi dari angka 8 itu Ya, Ibu maunya yang bagaimana? mau saya sih di 8 itu mereka tuh sudah tahu peraturan dulu ya kayaknya. Sudah tahu peraturan tata tertib sekolah, kemudian sedikit demi sedikit hari demi hari pelanggaran peraturan itu berkurang. Kayak itu aja, Bu. Baik. Oke, kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah mengikuti apa ya percakapan kita pada hari ini? Boleh diutarakan, Ibu Tiara? Ya, perasaan saya sih senang, Bu. Jadi agak ngeplong ya Iya, ketika sudah bercerita, kemudian sudah dibantu juga arahannya untuk mencari solusi, sehingga nanti saya akan langsung melaksanakan rencana yang kita bicarakan tadi, Bu. iya baik. Saya rasa itu saja sepertinya ya Ibu Tiara ya hari ini. Apakah ada lagi Ibu Tiara yang ingin dibicarakan saat ini? Sebenarnya nggak ada, Bu. Tidak Kayaknya ada ya. sudah nih. Oke, baik. Nah, Kalau sudah, semoga Ibu Tiara sehat selalu ya Ibu Tiara. Sepertinya minggu depan kita butuh ngobrol lagi untuk mengetahui keberhasilan aksi dari yang Ibu Tiara lakukan, begitu. Nanti boleh sharing kembali sama saya ya Ibu iya. Tiara ya. Bisa kita berbincang-bincang kembali, begitu. Iya, baik Ibu Oke, Tiara. siap Ibu. Mungkin itu saja hari ini untuk pertemuan kita. Mari kita akhiri ya Ibu Tiara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Bu Ayu? Kalau fisik, alhamdulillah Ibu sehat. Cuma mungkin kalau pikiran ya yang agak kurang sehat ini Ibu. Oke, jadi nih, kalau saya suruh pilih nih, Hmm, dari sangat baik, kurang baik, atau tidak baik nih perasaannya hari ini? kurang baik kayaknya Ibu. Kurang baik. Hmm. Kenapa nih? Kalau boleh tahu nih, kenapa jadi kurang baik perasaannya nih tadi? Iya, jadi bercerita ya Bu ya. Jadi Ya, boleh sebenarnya saya ceritakanlah. itu sedikit apa Bu ya, sedikit kecewa sama diri sendiri gitu ya, karena banyak sekali kegiatan yang harus saya lakukan gitu Ibu. Sedangkan saya ini kan satu ya, karena yang pertama saya ini adalah guru mapel ya Bu. Jadi kalau guru mapel itu eh, kewajibannya tetap sama, adalah mengajar gitu. Yang kedua, saya adalah wakil kepala sekolah bidang humas. Tahu sendiri Ibu, kalau wakil kepala sekolah bidang humas itu adalah pintu masuknya, Bu ya, sebuah informasi, keluarnya informasi dan lain sebagainya. Dan itu sangat menyita waktu saya. Lalu kalau di rumah saya itu adalah seorang ibu dan seorang istri yang memang mengharuskan saya itu untuk eh, memenuhi kebutuhan semua anak saya, suami saya, dan lain sebagainya. Nah, terkadang saya itu merasa lelah, Ibu. Lelah karena terlalu banyak agenda. Apalagi sekarang ditambah dengan CGV, yang kadang-kadang memang maunya kalau sampai rumah itu tutup HP, nggak kerja gitu kan ya, ngurusin anak. Apalagi anak saya itu di posisi TK, Golden Age gitu ya. Yang Iya. kita tahu kalau Golden Age itu kan pastinya maunya ya itu anaknya apa Bu ya? eh, Sesuatu yang harus kita arahkan. Nah, saya merasa itu pada diri saya sendiri sebenarnya kecewa
serasa saya itu tidak bisa mengarahkan anak saya karena kesibukan tadi. Iya. Itu masalah utama saya dan sehingga Bu, mulai sekarang itu rasanya riuh ya. Susah sekali ngurusin segala sesuatunya. Begitu, Bu. Hmm. Oh, jadi itu ya, Bu ya. Iya, Jadi karena tanggung jawab di sekolah, kemudian banyaklah kesibukan-kesibukan sehingga Ibu Ayu ini merasa bahwa anak-anak itu terabaikan ya, betul. gitu. Nah, ini dari awal perbincangan kita nih tadi sudah Ibu Ayu utarakan masalahnya. Terus apa harapan Ibu nih terhadap hasil dari perbincangan kita hari ini, ngobrol-ngobrol kita hari ini? Iya. Harapan saya hari ini saya itu menemukan solusi dari Mhm. permasalahan saya, setidaknya bagi saya itu membuat hati menjadi tenang, Bu. Begitu. Oke, jadi harapannya dapat menyelesaikan lah ya. Hmm. Oke, kemudian apa ukuran keberhasilan nih menurut Ibu terhadap obrolan kita hari ini? Ketika saya bisa mencari penyelesaian masalah saya sendiri, sehingga bagi saya masalah itu adalah sesuatu yang tidak mengganggu kehidupan sehari-hari saya. Oke, jadi penyelesaian masalah ya, bagaimana masalah Ibu bisa terselesaikan. Kemudian, eh, apa menurut Ibu penyebab utama dari masalah Ibu nih kali ini? Sebenarnya kalau diomongin penyebabnya itu ya Bu ya, kadang-kadang kita itu tidak konsisten saja. Sebenarnya saya itu sudah lebih tertata. Jadi saya punya jadwal ketika saya CGP, saya harus mengajar, saya menjadi seorang humas gitu. Tapi kadang-kadang dengan kesibukan dan lelahnya Bu ya, misal saya lagi ngajar, tiba-tiba ada tamu Bu. Di tamu itu harus apa ya, disambut, diarahkan dan lain sebagainya dan itu menyita pekerjaan saya yang sedang mengajar. Nah, di sana saya merasa tidak profesional. Nah, itu permasalahannya. Lalu kalau misalnya di rumah, kadang-kadang kita kalau di rumah maunya ngurusin anak, suami dan lain sebagainya. Tapi banyak kesibukan yang memang harus meski gitu dilakukan. Contohnya misalnya kita lagi ada job gitu, terus punya deadline. Nah, itu yang tidak bisa kita hindari. Nah, permasalahannya adalah saya itu kadang-kadang tidak konsisten menyelesaikan permasalahan itu dengan jadwal timeline yang sudah saya susun gitu. Hmm. Jadi itu ya Bu ya. Ya, jadi permasalahan ini sebenarnya kesibukan dan konsisten ya. Kemudian nih, kira-kira menurut Ibu nih, apakah permasalahan ini bisa terselesaikan atau enggak nih? Sebenarnya bagi saya pasti bisa terselesaikan, Ibu. Karena sebenarnya saya itu sudah punya solusi sendiri untuk permasalahan ini. Hanya saja Mm-mm. mungkin kurang istiqomah. Jadi terkadang lupa, hilaf, tidak dijalankan dengan baik dan seterusnya. Oke, seperti itu ya Bu ya. Kemudian nih, siapa kira-kira yang bisa membantu permasalahan Ibu kali ini? Sepertinya yang bisa membantu permasalahan saya ini adalah diri saya sendiri, Ibu. Kenapa? Karena ini adalah permasalahan sekelumit hidup ya, yang memang tidak terlalu banyak menyita orang lain karena ini adalah kehidupan saya sendiri. Tapi memang kadangkala saya memang butuh teman untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa mereka cover, yang tidak harus saya sendiri menyelesaikannya. Jadi eh, diri sendiri ya, dan rekan kerja yang bisa mengcover itu ketika Ibu Ayu tidak ada. Oke. Eh, Kira-kira nih opsi apa yang kira-kira Ibu akan lakukan untuk penyelesaian masalah ini? Opsi itu sebenarnya adalah yang pertama saya harus lebih konsisten
Yang kedua, saya memang harus lebih tahu ya, tahu alur saya begitu sehingga memang tidak ada yang miss ya antara alur yang saya lakukan gitu. Lalu mungkin yang ketiga opsinya itu adalah sedikit memberhentikan sesuatu kegiatan yang memang kira-kira bisa di-cover oleh orang lain. Gitu. Oke, jadi ada 3 opsi ya, Bu, ya. Nih, Iya. dari 3 opsi tadi, kira-kira yang mana dulu yang harus Ibu dahulukan untuk segera dilaksanakan? Pastinya yang pertama, Ibu, konsisten tadi. Itu yang mau saya Konsisten. lakukan dulu. Karena dengan konsisten kita tahu segala sesuatu itu bisa berjalan dengan lancar, namun kadang-kadang susah gitu. Tapi itu maunya itu saya harus konsisten. Saya tidak boleh lengah gitu karena pekerjaannya itu berunut. Makanya saya kadang-kadang kalau pekerjaan saya tidak selesai di timeline saya, maka itu akan merusak pekerjaan-pekerjaan lainnya. Gitu. Oke, seperti itu ya, Bu, ya. Kira-kira nih, untuk konsisten tadi, kapan Ibu Ayu mau melaksanakannya nih, tentang rencana tadi? Sebenarnya sudah saya lakukan, Ibu. Cuman mungkin belum fokus ya. Jadi rencananya mau memfokuskan diri kembali itu mulai hari ini, begitu, sehingga memang terlaksana dengan baik, goal-nya dapet gitu, tapi kadang-kadang ya itu mungkin Bu minta diingetin gitu, karena kadang-kadang ya namanya manusia. Iya. Oke, jadi seperti itu ya, Bu, ya. Hmm. Kemudian nih, kira-kira kalau sudah dilaksanakan, berusaha untuk konsisten terus Ibu mengalami kegagalan nih. Kira-kira apa yang Ibu akan lakukan? Kalau misal opsi saya yang pertama itu gagal, maka saya akan lanjutkan di opsi kedua saya tadi. Jadi misalnya gagal lagi, maka saya akan lanjutkan di opsi ketiga saya. Tapi rasanya ketika kebulatan hati itu apa ya tercover, terlaksana, maka insya Allah bisa diselesaikan, Ibu. Saya yakin itu bisa diselesaikan. Oke, kalau begitu nih Bu, Mm-mm. tadi kalau sudah opsi pertama gagal, langsung ke opsi kedua dan opsi ketiga ya. Kemudian ketercapaiannya nih, Mm-mm. keberhasilan dari opsi-opsi tadi kira-kira apa nih? Yang pertama bagi saya keberhasilannya itu ketika saya tidak mengeluh dengan jadwal saya yang padat. Yang kedua, ketika saya memang bisa membagi waktu saya, terutama untuk anak saya tadi. Karena bagi saya anak saya itu adalah golden age yang harus kita arahkan gitu. Yang ketiga, mungkin bagi saya itu adalah konsisten dalam pelaksanaannya. Itu adalah keberhasilan bagi saya ini. Nah, jadi itu ya tingkat keberhasilannya ya. Mm-mm. Kemudian nih langkah awal untuk komitmen dalam melaksanakan ini gimana? Langkah awalnya harus tetap terus dilaksanakan, tidak menyerah. Harus tetap terus dilaksanakan ya. Eh, Kemudian siapa nih pihak yang paling pertama Anda hubungi atau Anda lakukan koordinasi gitu? Yang pertama pasti keluarga saya, karena mereka yang paling saya lupakan, karena terlalu banyak pekerjaan. Keluarga ya Bu ya, Iya. yang paling dekat. Oke, dari skala 1 sampai 10 nih, keyakinan Ibu untuk bisa konsisten dan bisa melaksanakan itu dengan baik apa? Di Skalanya skala berapa mungkin kemudian? saya maunya di 8 atau 9, Ibu. Kalau 10 agak berat karena terlalu sempurna. Jadi paling 8 atau 9 mungkin itu skala yang saya harapkan. Oke, di 8 atau 9 ya Bu ya. Iya. Gimana nih perasaannya setelah kita bincang-bincang hari ini? Alhamdulillah, sedikit long ya Ibu. Alhamdulillah bahagia gitu. Karena ada teman untuk curhat, ngobrol ya karena
Ya, tahu sendiri dengan kesibukan yang lain-lain ini, Bu, menyita sekali pikiran. Memang harus butuh teman. Begitu. Senang ya Bu ya. Iya, Oke. Mungkin kita sampai sini dulu Ibu Ayu. baik. Nanti nih kalau misalnya minggu depan sudah ada perkembangan, boleh cerita lagi setelah Ibu melaksanakan itu, boleh kita bincang-bincang lagi untuk mengetahui bagaimana hasilnya ya. Baik, Ibu. Oke, Bu Ayu. Ini Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.